Saya mendengar langsung dari mantan dokter yang telah bertaubat bahwa obat-obatan yang beredar di seluruh Indonesia mengandung narkoba dan zat babi. Hanya 20% yang tidak. Itu pun yang jarang dikonsumsi masyarakat. Begitu juga dengan makanan-makanan yang ada. Yahudi sengaja mencampurkan dengan tujuan agar umat Islam lemah dan makin ramai orang-orang berobat. Dan yang paling penting, senjata tercanggih orang beriman, doa. Tidak dikabulkan Allah karena sudah makan haram. Bagaimana menurut Islam? Karena hampir semua kebutuhan hidup kita, mereka musuh-musuh Islam yang memproduksinya. Mohon penjelasannya, Ustaz. Kalau tidak yakin produk itu halal, maka jangan dimakan. Orang-orang Yahudi itu tidak mau makan daging yang tidak dipotong oleh Yahudi. Makanya mereka punya kotak seperti label halal kita. Mereka punya kotak daging tertulis di situ kosher. Kalau disebut kosher, itu adalah produk halal Yahudi. Apa maknanya? Orang Yahudi yang katanya ekstrim itu tetap juga masalah makanan halal dia peduli. Makanya ketika puntung rokok muncul isu itu ada hemoglobin sel darah merah babi dalam puntung rokok, itu yang pertama unjuk rasa di Amerika menolak itu Yahudi, karena mereka tak ingin menghisap puntung rokok yang ujungnya babi. Yahudi tak makan babi, Nasrani makan babi. Yahudi tak makan babi karena Nabi Musa tak makan babi, Nabi Isa pun tak makan babi. Siapa yang menghalalkan babi? Itu Paulus. Kata Paulus, setelah Yesus disalib maka semua yang berkaki 4 halal dimakan kecuali meja karena keras. Jadi masalah makanan ini, dan mereka itu Allah sebut dalam Quran, kalau mereka berpuasa mereka akan merusak 2. Apa itu? Al-hartha wan nasla. Al-hartha, tanah dirusak. Termasuk tanah kita ini sudah dikurangi kesuburannya dengan mereka ekspor tanaman-tanaman yang merusak tanah. Yang kedua, wan nasla, keturunan. Berapa banyak maaf pembalut yang kita dipakai merusak kesuburan, menyebabkan penyakit kista. Makanan, berapa banyak yang itu semua makanan. Jadi kalau tidak betul-betul halal, obat-obatan, nah ini kerja berat dari BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia. Kembalilah, pemerintah Singapura mulai membuka pintu ekspor impor dengan Riau bidang sayur mayur. Berita terakhir RRI, ternyata Riau mengekspor sayur ke Singapura dengan syarat mereka tidak mau sayurnya disemprot pestisida, mereka tidak mau sayurnya pakai pupuk yang kimiawi, mereka mau pakai pupuk kandang dan tidak terkena sayur yang herbal yang bersih daripada bahan kimia. Akhirnya apa? Orang Singapura sehat, kita mati cepat. Yang bersih ini mereka organik, sayur organik. Untuk mereka sayur pestisida, kita menumpuk pestisidanya di tulang, di darah. Ketika sakit baru kita ke rumah sakit mereka. Mereka tak sakit. Jadi hati-hati, ini semua makanan merusak. Apa hukum seorang anak melarang seorang ayah menikah lagi karena adik-adik perempuan saya tidak mau ibu tiri? Kawan saya di Mesir menunjukkan foto mbahnya. Man, ini mbah saya, ini istrinya. Loh, kok muda sekali istrinya? Yang mencarikan istri mbah saya ini mak saya, anaknya. Jadi ketika neneknya meninggal, itu si anak ini mencarikan siapa kawan ayah kami. Begitu. Karena ayahnya itu nanti kalau ketika dia sakit, makannya, minumnya siapa yang ngurus? Begitu. Jadi ini cerita, kisah nyata. Yang cerita ini dosen UIN, kawan saya. Seorang bapak, meninggallah istrinya. Ketika sudah meninggal, duduklah dia sama anak-anaknya. Lalu apa kata anak-anaknya? Pak, papa jangan bingung setelah mama meninggal. Papa bisa terbang ke Singapura, kami di Singapura. Papa bisa terbang ke Kuala Lumpur, saya di Kuala Lumpur. Papa bisa terbang ke Surabaya, kami di Surabaya. Papa bisa terbang ke Medan, kami di Medan. Apa kata bapaknya? Yang kalian pikirkan tempat terbangku, tempat hinggapku tak kalian pikirkan. Jadi pikirkanlah tempat hinggap di mana. Anak yang baik, jangan yang dibangkitkan ego. Ini rumah mak kami yang bangun, ini ceret mak kami, ini kompor mak kami sampai mati. Bapaknya itu kan manusia juga. Bapak kami tak perlu lagi hubungan seksual. Bukan masalah hubungan seksual. Dia mau minum teh, minum kopi, dia mau curhat, dia mau ngomong kemana. Nanti kalau dia tak dinikahkan, dia update status terus. Ini perlu orang, anak-anak itu mesti paham dengan ini. Jangan menunjukkan egonya saja. Dan bapaknya bodoh juga nih.
Bukan bodoh maksud saya tidak berakal, bodoh tidak menggunakan dalil agama. Kita kalau mau nikah tak perlu izin sama anak. Saya kalau istri saya meninggal tak perlu saya izin. Nah, papa nikah ya, nikah aja. Kalau mereka melawan, saya mau nikah. Yang melawan masuk neraka. Begitu. Kita yang menyokolahkan dia, kita yang ngasih makan dia, kita pula ikut cakap dia. Tapi niatnya baik, bukan niat menyusun bini banyak-banyak nanti. Jadi masing-masing sudah tahu, orang tua tahu tuanya, anak tahu kedudukannya. Kalau tidak, ini kacau balau. Apakah saya boleh bicara kepada ayah saya? Kalau ayah mau menikah silakan, tetapi keluarkan sebagian harta ayah yang ayah dapatkan selama dengan ibu. Ini masalah gono gini. Gono gini. Aku begono, engkau begini. Ini cerita masalah pembagian harta warisan menurut kompilasi hukum Islam. Ini tidak ada dalam hukum fikih. Saya jelaskan dulu menurut hukum fikih. Setelah fikih kita baru pindah KHI, kompilasi hukum Islam. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kamu mendapat setengah harta istrimu kalau istrimu tidak ada anak. Fa in kana lahunna waladun, kalau istrimu ada anak, falakumur rubu'u, kamu dapat seperempat. Jadi almarhumah ibu emak kita, selama dia mungkin dulu dapat harta warisan dari ayahnya, datuk kita, atau dia dulu pernah punya duit beli tanah, atau dia dulu orangnya bekerja wanita karir, harta dia itu semua, berapa harta dia? 1 miliar. Maka ayah kita mendapat seperempat 250 juta. Yang 750 itu dibagi ke ahli waris yang lain. Jadi bukan berarti serta-merta istri saya sudah meninggal, harta dia untuk saya semua, lalu terserah saya mau nikah lagi ini untuk mahar saya. Bukan begitu. Dudukkan dulu masalah harta. Boleh jadi anak-anak ini tak setuju juga, bukan masalah finansial. Harta mak kami mana? Menurut hukum fikih, harta almarhumah itu dipisahkan punya dia, si bapak suami dapat 1/4, 250 juta kalau satu ya. Ini menurut fikih. Kalau menurut kompilasi hukum Islam gono gini gimana? Selama mereka menikah, dari tahun berapa menikah? Tahun 80, meninggal tahun berapa? 2015. Berarti mereka menikah selama 36 tahun. Pencaharian bersama selama 36 tahun dibagi 2. Boleh kami pakai itu Ustaz? Boleh. Karena itu kesepakatan ikut ulama menggodok KHI, kompilasi hukum Islam Indonesia. Duduklah secara baik. Pak, kalau papa mau mencari tempat hinggap, silakanlah. Tapi harta mama dulu, bagi dulu. Kalau mau pakai kompilasi, bagi dulu 2. Setelah dibagi 2, ini punya papa, ini punya mama. Yang punya mama ini, papa dapat 1/4. Setelah itu mau nikahlah. Nikahlah Pak, tapi setelah papa nikah sampai mati kami tak datang lagi. Oh itu jangan, itu marah namanya tuh. Ini kan mau musyawarah baik-baik. Bagus. Mudah-mudahan orang tua keluarga semua mendengar sehingga bisa memberikan kebaikan kepada keluarga insyaallah. Saya PNS dan tugas saya mengawasi pekerjaan vendor. Setelah pekerjaan selesai, saya diberi amplop yang berisi uang. Apa yang harus saya lakukan? Kalau pekerjaan itu, gara-gara pekerjaan itu dia diberi uang lebih dari yang semestinya, maka ini yang terjadi pada zaman Nabi SAW dulu. Ketika datang ambil zakat pulang dari Yaman, ini kambing zakat, ini kambing saya. Ini kambing zakat, ini kambing saya. Merah wajah Nabi, Nabi marah. Halah. Lau jalasa fi baiti abihi atau fi baiti ummi, seandainya dia duduk di rumah ayahnya, seandainya dia duduk di rumah emaknya, apakah ada orang yang mau ngasih kambing ke dia? Nabi mau jelaskan, kalau kamu duduk di rumah emakmu, duduk di rumah bapakmu, apa ada orang mau ngasih kambing? Ini kambing untuk kamu. Kamu dapat kambing itu kan karena kamu saya angkat tadi ambil zakat. Inilah yang disebut sekarang dengan istilah gratifikasi. Dan ini diterapkan dalam KPK. Makanya ketika anak Sultan Hamengkubuwono menikah di Yogyakarta, itu kotak hadiah itu dibuka, KPK yang buka.
semua kado yang lebih dari kelayakan, masa kado sampai 300 juta, ini gratifikasi. Karena nanti pasti ada keinginan kado 300 juta ini akan dibalas dengan proyek ketika ada tender. Ini kan tidak terkait tender Pak Ustadz. Kalau tidak terkait, pengawasannya akan longgar di masa akan datang. Dia tidak lagi objektif, berubah menjadi subjektif. Dulu waktu sebelum dapat kambing, ngitungnya tegas. 40 ekor, keluarkan 1. 5 ekor onta, 1 kambing. 520 kg gandum, 10% kalau pakai irigasi, pakai tanda hujan. 5%, tegas ngitungnya. Ini kambingnya cacat, ini pokok kormanya tak bagus. Tapi setelah dia dapat kambing, tahun depan berubah cara. Ini cacatnya, kalau bisa jangan ya. Belum, ayalah nggak apa-apa. Rusak semua standar ISO 9000, standar ini, rusak gara-gara gratifikasi. Ketika datang petugas dari Jakarta, Inspektorat Jenderal Pengawas kejam. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Mesti begini. Ini aturannya. Begitu sampai di airport, buka koper, lempuk durian. Tenun siang. Lunak akhirnya. Lunak. ISO 9000 hancur gara-gara tenun. Tenunnya tak salah. Orang yang menerima tenunan. Kalau saya gimana nih Pak Ustadz ragu? Kalau mau diambil juga, mau dimakan haram, paling tidak subhan. Mau diserahkan ke mau dibuang haram. Kemana? Serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Beda kita ambil kita makan dengan kita ambil tak kita makan. Sikap kita terhadap itu. Kalau tak kita makan, kita tetap dengan ketegasan kita. Mungkin kalau saya tolak, nanti saya ambil, serahkan ke fakir miskin, panti jompo yang dinikmati orang banyak. Apa hukumnya nih Pak Ustaz? Kalau masjid sudah berubah fungsi jadi tempat olahraga senam, banyak orang non muslim yang menodai, pamer aurat, buka aurat. Apa ini betul novel Buya Hamka robohnya surau kami? Robohnya surau kami bukan Buya Hamka. Menara masjid tinggi, suara tak ada, mikrofon kecil tak terdengar keluar. An-Nur sudah tak bercahaya lagi. Tolong disampaikan Pak, ini sudah melampaui batas. Wassalam pecinta masjid. Tangan di seberang laut tampak, gajah di pelupuk mata tak tampak. Udah dibacakan dah sampai itu semua. Ini pengurus ini baru, masih bergerak memperbaiki kamar mandi, memperbaiki sudah banyak perbaikan. Tengoklah kerja bertungkus lumus, tentu bertahap. Dari mulai ke ini banyak kerja memperbaiki, karena ini seperti rumah tinggal selama ini. Jadi sabar kita melihat pemetaan penataan ini menuju kesempurnaan, karena kita tak punya tongkat ajaib kun payakun langsung jadi. Tidak. Coba tengok, bagi yang ingin tahu, tengok itu grup WhatsApp, bagaimana setiap hari masukan perbaikan, dari mulai parkir, dari mulai letak sendal, dari mulai ini semua perbaikan. Saya dulu tak tahu saya di mana mau parkir, hari ini tahu tempat parkir depan. Ini sudah perbaikan, tapi tentunya bertahap. Masukan ini baik, tapi menjudge mengatakan tak ada perubahan, itu perlu kita luruskan. Bagaimana Ustadz, istri panggil suami Abi dan suami manggil istri Umi? Ketika saya manggil istri saya tidak Umi. Misal, ketika saya manggil istri saya Umi, yang saya maksud Umi itu emak saya atau emak anak saya? Mak anak kita. Tak ada suami manggil Umi, mak, oh mak, kan mak dia itu, maksudnya mak anaknya. Adapun ustaz yang melarang itu, dia takut tasyabuh, keraguan. Kalau ragu juga, pakailah macam orang Arab. Abu Salamah kalau manggil istrinya ya Umma Salamah, nama istrinya Ummu Salamah, nama bapaknya Abu Salamah, nama anaknya Salamah. Mudah cara ingatnya. Suami manggil Abu Salamah, Qatadah, Abu Darda, nama anaknya Darda, nama suaminya Abu Darda, nama istrinya Ummu Darda. Panggilan bagus. Kalau takut manggil Abi, takut tasyabuh, samar, maka dipanggil, oh siapa nama anaknya? Ahmad, Abu Ahmad, Ummu Ahmad. Ada imbuhan kata, 2 kata yang diimbuhkan, tapi orangnya satu, bagus, menghilangkan tasyabuh. Bolehkah mengqadha salat yang tinggal di waktu salat yang berbeda? Misalnya mengqadha salat maghrib di waktu zuhur. Nama siapa yang tertidur, bukan sengaja tidur,
Banyak orang ragu menyampaikan qadha ini karena nanti khawatir anak-anak muda salah pakai. Akhirnya dia main futsal dari jam 3 sampai jam 8 malam. Kalian main futsal tak berhenti-berhenti, kenapa nih? Nanti kan di qadha, kami rapel asar, maghrib, isya, kan selesai. Bukan itu maksudnya. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafar, kafirlah dia. Lalu yang dimaksud tertinggal, memang tak ingat sama sekali, tak cukup astagfirullah. Kalau lupa maghrib, maka nanti di isya. Itu kalau sholatnya satu, boleh. Habis maghrib nanti di isya, setelah isya itu baru kalau satu. Tapi kalau yang tinggal itu 5 tahun, itu cara menggantinya bukan begitu. Setiap habis satu sholat, nanti zuhur, habis satu sholat zuhur diganti sholat zuhur. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin adaan, yang pertama. Yang kedua, usolli fardhu zuhri 4 raka'atin qadhaan. Nanti habis asar qadhaan. Berapa lama? Ya selama berapa lama tinggal itu. Sepakat 4 mazhab tentang itu, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Adapun nanti kalau ada ustaz mengatakan tidak perlu diqadha, cukup istighfar aja, itu Imam Ibnu Taimiyah. Saya lebih condong kepada pendapat 4 mazhab karena itu lebih selamat.